Sedulurku sekalian, memang mengkaji ilmu-ilmu makrifat adalah ilmu rahasia. Maka tidak heran bila ajaran ini dulu pernah dirahasiakan oleh para wali, seperti yang dituturkan oleh Ronggo Warsito dalam serat Wirid Hidayat Jatinya. Maka kita semakin asik juga untuk mengkajinya. Dan saya ingatkan, jangan mempraktekkan semua ini tanpa ada bimbingan dari mursyid atau dari guru pembimbing. Kalau memang ingin, maka kita harus belajar mencari mursyid atau guru yang telah mampu mengemban ajaran makrifat. Ini hanyalah wacana sebagai ilmu pengetahuan spiritual, jadi tidak harus untuk dipraktekkan. Sedulurku yang berbahagia, jangan lupa berikan dukungan kepada Tenggarnesia. Bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, tekanlah tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa menekan tombol like dan juga memberikan komentar. Dan bila Anda anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial yang panjenengan punyai. Condro Tuhan Kartiko Haneksen. Sedulurku sekalian, sesudah memahami dengan baik tentang sangkan paran dirinya, seorang yang belajar makrifat bisa mulai menggunakan daya kesaktian dat. Ada beberapa amalan yang dapat dibaca untuk menggunakan kesaktian dat tersebut. Yang pertama, menyatukan Kaulo Gusti dengan membaca Aku adalah dat Tuhan yang bersifat esa, yang meliputi hambaku, manunggal menjadi satu dan sempurna karena kodratku. Yang kedua, menyucikan dat dengan membaca Aku ialah dat yang maha suci, bersifat kekal, menguasai segala sesuatu, sempurna tanpa cacat, dan semua kembali kepada hakikatku karena kodratku. Ketiga, mengatur istana dengan bacaan Aku adalah dat yang maha luhur, menjadi raja agung, serta menguasai dan berkuasa terhadap istanaku yang agung dan mulia. Aku menguasai dengan sempurna kebesaranku, lengkap dengan semua isi kerajaanku, lengkap dengan segala bala tentaraku, dan tidak ada kekurangan. Semua terbentang menjadi ciptaanku, dan semua yang kuinginkan akan terlaksana karena kodratku. Yang keempat, merakit daya kesaktian dat dengan membaca Badanku yang tertinggal di alam dunia, bila telah berada pada zaman keramat bagi yang maha agung lagi mulia, maka bulu kulit, daging, darah, tulang, dan sumsum akan kembali pada cahaya, karena semua berasal dari cahaya, kemudian sempurna kembali kepadaku karena kodratku. Kelima, menarik daya kesaktian dat dengan membaca Anakku semua. Semua yang pulang akan kembali pada zaman keramat ke alam masing-masing, suci, mulia, semua dan sempurna sepertiku karena kodratku. Keenam, menggulung daya kesaktian dat dengan membaca Aku jadikan alam dunia beserta isinya ini, dan setelah sampai batas waktunya, aku gulung kembali, mulia, sempurna, menjadi satu denganku karena kodratku. Ketujuh, berdoa dengan membaca keturunanku yang masih tinggal di alam dunia, semoga semua mendapatkan kegembiraan, serta kaya dan terhormat. Jangan sampai ada yang kekurangan, serta semoga selamat sejahtera
karena kodratku. Kedelapan, mengamalkan daya pengasihan dengan membaca. Semua makhlukku melihat dan mendengar. Semoga mereka belas kasih kepadaku karena kodratku. Kesembilan, menetapkan daya kesaktian Dat dengan membaca. Semua makhlukku yang tidak mengindahkanku, semoga mendapat daya kesaktian dariku karena kodratku. Seseorang yang mampu menguasai kesempurnaan ajaran makrifat, aliran darahnya akan terasa surut, sehingga seluruh anggota badan akan terasa tidak berdaya. Pandangan mata pun menjadi kabur, telinga lemas, hidung mengerut, lidah berkerut, cahaya menjadi pudar, dan suara pun lenyap. Ia tidak akan dapat lagi melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Baginya yang tertinggal hanyalah cipta. Sebab semua hijab yang menghalangi kesempurnaan telah dihabisi oleh aturan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat adalah gerakan badan yang terletak di mulut. Lalu tarekat ialah laku hati yang terletak di hidung. Kemudian hakikat adalah laku nyawa yang terletak di telinga. Adapun makrifat ialah laku rasa yang letaknya ada di mata. Dengan kata lain, syariat ialah mulut, tarekat adalah hidung, hakikat ialah telinga, dan makrifat adalah mata. Ketika seorang sudah meraih kesempurnaan makrifat, yang dihapus pertama kali adalah penglihatan mata, seperti suramnya kaca wirai, atau keringnya air zam-zam. Lalu pendengaran, telinga diumpamakan seperti gugurnya daun Syajaratul Muntaha, atau tersentuhnya Hajar Aswad dengan tanah. Kemudian penciuman hidung diumpamakan seperti runtuhnya Bukit Ikrob atau Bukit Sinai. Setelah itu, rasa mulut diumpamakan seperti rusaknya titian Sirotol Mustaqim atau rusaknya Ka'batullah. Setelah mengalami kondisi itu, seorang yang menggapai kesempurnaan makrifat, seluruh badannya akan terasa nikmat. Saat mengeluarkan rasa, melebihi nikmatnya bersetubuh, karena tabir Tuhan sudah mulai terbuka. Begitu tabir Tuhan terbuka, yang terlihat adalah zaman karomatullah. Tubuhnya pun akan terasa berada di alam hukmi. Lalu datanglah segala cahaya yang akan meliputi seluruh dat istana kesempurnaan. Pada saat seseorang berhasil meraih kesempurnaan makrifat, ia harus berpegang pada tekad yang terakhir, seperti halnya huruf alif yang diberi harakat, fathah, kasroh, dan dhamma, sehingga huruf alif itu akan berbunyi A, I, U, yang artinya aku ini urip atau aku ini hidup. Kemudian ia harus menciptakan kerinduan kepada zat Tuhan agar jangan sampai teringat pada semua yang sudah ditinggalkan.